karena dimakan rakyat dan memang sudah lapuk. Jadi kami akan renovasi dan kemarin kami buatkan RAB ya, ini sekitar 400-an juta. Kami sekarang sudah bekerja sama dengan Piket dan juga membuka dompet peduli karena memang situasi pandemi hingga saat ini belum pulih, termasuk donatur kami juga berkurang banyak. Jadi mudah-mudahan kami bisa segera menyelesaikan karena kasihan atapnya bahkan di bagian putri. Bagian putri itu plafonnya sudah ambrol yang di Gria PMI Peduli. Tapi mudah-mudahan nanti berkat dukungan teman-teman juga, walaupun situasinya masih sulit, saya yakin bahwa mereka-mereka yang mau berbagi kadang-kadang tidak melihat situasi sulit atau tidak, seberapapun dengan keikhlasan masih kita berbagi untuk PMI Kota Surakarta. Mungkin itu yang kami sampaikan. Satu hal mungkin juga bisa disosialisasi dengan adanya Gria PMI Peduli, karena biasanya kami satu hal yang ingin kami sampaikan, pertama mengenai keadaan PMI saat ini. Jadi kita mengerti bahwa setelah BPJS, biaya proses pengolahan darah, yaitu biaya untuk mewujudkan sekantong darah yang sehat, bersih, dan aman untuk dipakai pasien maupun pendonornya aman, itu memerlukan beberapa biaya yang namanya BPPD, biaya proses pengolahan darah, di mana sebelum adanya BPJS, kami setiap 2 tahun dievaluasi. Jadi saya masih ingat pada waktu bergabung di PMI, BPPD darah itu 180.000. Kemudian 2 tahun kemudian biasanya dievaluasi oleh semua PMI seprovinsi dengan kepala dinas kesehatan provinsi untuk menentukan harga setelah 2 tahun. Jadi waktu itu berubah, disesuaikan menjadi 250.000. Kemudian beberapa saat berjalan, lahirlah BPJS, dan itu sangat luar biasa karena dari 250.000 melonjak menjadi 360.000. Harga itu sama dari Sabang sampai Merauke. Dan ini menjadi sebuah berkah untuk PMI Kota Surakarta waktu itu, karena kami adalah PMI yang saat ini satu-satunya tidak menggunakan uang APBD dan satu-satunya yang tidak menjalankan bulan dana. Jadi sehingga dengan kenaikan BPPD 250 yang kami kelola dengan profesional dan terukur, sehingga kami masih surplus tambahan 360, berarti kami tambahan surplus 110.000 per kantong. Dan PMI Solo karena di satu sisi mempunyai beban yang cukup berat sebagai tugas mulia menyediakan darah yang cukup untuk Kota Surakarta, di mana kebutuhan darah di Kota Surakarta adalah nomor 3 setelah Jakarta dan Surabaya, yaitu 13.000 kantong per bulan. Jadi surplus kami cukup banyak, dan ini kami kembalikan kepada masyarakat sesuai komitmen semua pengurus PMI yang menganggap bahwa PMI adalah ladang amal kami semua. Kami kembalikan ke masyarakat, kami wujudkan Gria PMI Peduli, Gria Lansia Bahagia, kemudian Akademi Teknologi Bandara atau Akbara yang sekarang menjadi Politeknik 4 lantai di Mojosongo, kemudian pelayanan ambulan gratis 24 jam. Kemarin ada klinik HD yang terpaksa kami tutup, nanti kalau perlu sesuatu kami akan cerita. Tapi yang pasti semua dana yang ada di PMI selain kami persiapkan untuk pengembangan baik di unit donor darah maupun di markas untuk kegiatan sosial, semuanya kami kembalikan ke masyarakat. Tapi BPJS hingga saat ini lebih dari 8 tahun tidak ada penyesuaian BPPD, sehingga dengan kenaikan UMR setiap tahunnya, dengan kenaikan reagen, kenaikan kantong darah, kenaikan pemeriksaan HB dan segalanya, kami saat ini minus. Jadi setiap kantong darah itu kita kira-kira subsidi 51.000. Jadi kami hanya berharap segera, karena kami mendengar katanya sudah didiskusikan di kementerian bahwa BPPD akan segera disesuaikan. Tapi kembali lagi, kami sangat bersyukur karena kami masih punya tabungan, sehingga kami masih bisa bertahan mungkin ya 1-2 tahun lagi ke depan. Mudah-mudahan sebelum cadangan kami habis, BPPD sudah
disesuaikan kembali dan kami bisa lancar kembali. Jadi kami saat ini betul-betul prihatin karena apa yang darah yang kami produksi ini setiap kantongnya harus disubsidi sekitar 51.000 dari tabungan-tabungan yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman media ikut mendoakan mudah-mudahan BPJS ini tidak perlu menunggu sampai selesai pemilu tapi sudah segera disesuaikan. Amin. Ya mungkin itu.